Ya, selamat datang di video saya hari ini. Kalian pasti bakal mikir, ini siapa sih? Jadi saya mau perkenalkan diri dulu. Jadi nama aku adalah Abhinawa Farizan Nugraha. Aku berusia 16 tahun. Ya, aku masih muda. Udah buat video, keren kan? Jadi aku hari ini mau sharing sesuatu kepada kalian. Sebelum itu aku bakal kasih tahu. Aku tuh sekolah di Sekolah Pilihan Indonesia. Aku sekarang berada di kelas 2 SMA atau kelas 11. Aku tuh lagi ada project hari ini. Di project itu tuh semacam personal project. Pasti ada kalian tahu lah personal project apaan. Jadi hari ini aku mau sharing sesuatu kepada penonton. Penonton tahu lah tentang keseriusan mental health. Kalian penonton juga pasti pernah ngalamin yang namanya mental health issue. Ada banyak orang yang terkena dampak ini tentang mental health, dan banyak orang juga yang hidupnya tidak enak atau tidak sesuai ekspektasi mereka karena mental health itu. Dan banyak orang juga yang menghadapi banyak tekanan, banyak orang yang menghadapi banyak anxiety atau big ekspektasi tinggi kepada mereka atau kepada diriku. Ya, aku akan nge-share kalian beberapa macam solusi, bukan dari aku, cuman dari orang-orang. Jadi orang-orangnya mereka sudah bekerja dan mereka akan aku interview dan mereka akan men-sharing tentang solusi-solusi cara mereka menghadapi dengan situasi atau situasi mental health ini. Oke. Nggak usah banyak ngomong lagi dari aku, jadi kita langsung aja ke bagian interviewnya. Nama saya Pria Nugraha. Profesinya adalah pengusaha dan juga seorang life coach. Apa rasa apa yang didapat saat dapat membantu orang lain dalam hidup mereka? Senang banget tuh, kayak nggak bisa dinilai pakai uang. Sangat senang banget karena balik-baliknya lagi adalah bisa membuat orang lain berkembang dan berarti buat orang lain, kan ibadah juga. Salah satu hal yang memang saat ini masuk ke dalam tujuan Bapak dalam menjalankan hidup aja sih. Ketika menghadapi tekanan yang tinggi, apa solusinya untuk menenangkan diri? Sebenarnya banyak caranya, tapi yang paling efektif itu adalah menggunakan badan untuk melakukan olahraga. Yang paling efektif buat Bapak ya. Oke. Selain juga menenangkan diri dengan fokus kepada Tuhan dengan sholat seperti itu, tapi juga yang sering Papa gunakan juga adalah menggerakkan badan, olahraga, lari, main beban, pokoknya apapun yang bisa membuat keringat keluar. Apa message untuk orang-orang sedang menghadapi situasi mental health? Kalau kebanyakan sekarang kalau kita korelasikan tentang mental gitu ya. Kan dari dulu tuh sebenarnya kalau ada pelajaran olahraga, apapun yang di dalam diri secara jasmani gitu ya, dan secara rohani kalau dijalankan secara bersama-sama gitu ya, jadinya itu akan mengupgrade mental health. Ya. Nah, dan menurut pesannya di sana adalah bahwa setiap orang itu butuh banget untuk menggerakkan badan dan butuh banget untuk olahraga, sehingga akan mengisi lagi tentang emosinya. Nah, emosi itu kan lebih sering keluar ya setiap harinya ya dibandingkan dengan melakukan namanya gerakan-gerakan ya. Oke. Nah, jadi kalau pesan dari Papa adalah ya keep doing it dengan exercise apapun atau olahraga apapun yang memang disenangi dan jadi passion, dan lakukan secara rutin sehingga itu jadi masuk ke emosi, dan pada saat itu masuk ke emosi jadinya selaras tuh antara pikiran, emosi, dan tindakan. Oke, Tante, makasih ya udah mau partisipasi dalam interview aku. Jadi mari kita mulai dengan nama dan profesi Tante. Oke, nama saya Leliwa, profesi saya sebagai seorang psikolog klinis. Ketika menghadapi tekanan yang tinggi, di pressure ya, apa solusinya untuk menenangkan diri?
Oke, untuk pressure ya, kalau kita bicara tekanan di setiap fase kehidupan manusia kan pasti macam-macam ya, tekanan hidup gitu ya. Kalau misalnya untuk masa anak sekolah atau remaja, pastinya kan otomatis tekanannya sumbernya dari sekolah gitu ya, atau mungkin dari lingkungan, gitu, dari orang tua. Cara-caranya sih sebetulnya sih mudah ya, dengan kita bersikap santai dan kemudian juga kita menganggap bahwa ya life must go on. Jadi kadang orang lupa akan kondisi saat ini gitu ya. Jadi banyak orang yang mereka takut akan bayang-bayang masa lalu, dan juga mereka punya ketakutan untuk masa depan yang belum terjadi. Jadi mereka tuh takut, aduh nanti saya ke depan gimana ya gitu. Padahal kan belum sama sekali terjadi ya, seperti itu. Nah, sedangkan kita lupa nih dengan kondisi kita hari ini gitu. Nah, jadi kalau dibilang bagaimana sih cara menghadapi pressure, ya kita terima aja kondisi hari ini seperti apa. Waktunya kita memang harus tertawa ya tertawa, waktunya memang kita harus sedih ya kita terima bahwa itu udah kita sedang sedih. Jangan menganggap bahwa aduh ini kemarin saya melakukan kesalahan seperti ini, nanti kedepannya gimana ya. Nah, itu kan menjadi pressure sendiri ya buat diri kita gitu. Lagi sama teman dengan. Ya biasanya kalau remaja banyak atensinya ke temen ya. Solusi apa yang Tante bisa lakukan ketika merasa ketakutan atau gugup untuk memenuhi ekspektasi orang? Oke. Kalau untuk mengatasi kegugupan ya, nah ini kalau biasanya nih ya anak-anak remaja nih, ekspektasinya kan supaya disenengin orang gitu ya, terus juga punya teman yang banyak gitu ya, itu masa-masa remaja gitu ya. Nah, otomatis si orang ini menganggap bahwa saya sepertinya harus berperilaku seperti ini nih supaya saya bisa diterima nih sama lingkungan saya gitu ya. Akhirnya ada ketakutan tersendiri, aduh saya gimana ya kalau misalnya teman saya berharap saya harus melakukan sesuatu sesuai dengan keinginannya dia, padahal sebetulnya itu bukan dirinya sendiri gitu ya. Nah, sebetulnya sangat sederhana sih solusinya, jadi diri sendiri aja gitu ya, be yourself aja gitu. Rasa aku sih wajar ya, karena kan ada sesuatu yang dirasa ingin dicapai, dia pengen juga dihargai sama orang gitu kan, diterima gitu ya. Wajar sih, tapi jangan sampai berlebihan. Akhirnya kita nggak jadi diri kita sendiri. Untuk orang yang terakhir, apa tips untuk orang-orang muda yang masih muda dalam menghadapi kehidupan yang serba berubah dan tidak pasti? Pertanyaannya berat ya. Padahal masih muda ya. Masih muda ya. Oke. Nah, tipsnya itu adalah pertama, di awal sudah saya berkali-kali mengatakan bahwa be yourself. Ya, dengan kita jadi be yourself, kita akan confident. Ya, apapun itu yang terjadi, kita udah pasti percaya diri. Kita sudah tahu kita mau kemana, kita sudah tahu passion kita apa, kita sudah bisa merencanakan ke depan kita mau apa, dan itu sudah pasti sih kita akan lebih confident lah ke depannya. Be confident. Ya, betul. Take your passion. Betul. Training makes perfect. Nama saya Rina Prastiawati. Profesi saya sebagai profesional coach. Ketika kita menghadapi tekanan yang tinggi, apa solusinya untuk menenangkan diri? Tekanan tinggi. Inhale, exhale. Inhale, exhale. Nafas, buang nafas. Jadi tarik nafas, buang nafas. Kemudian fokus pada apa yang membuat kita merasakan tekanan tinggi itu. Ya, fokus ke situ. Setelah kita fokus, apa sih sebenarnya yang membuat tekanan itu gitu ya? Kita tweak mind kita, nge-tweak mindset kita, diputer, point of view-nya diputer gitu ya. Kalau kita melihat dari sudut pandang ini menjadi sebuah tekanan dalam hidup, kita coba bergeser untuk memandang dari sudut pandang yang berbeda gitu. Jadi cara mengatasi tekanan itu seperti itu, move gitu ya, kita move, maju, bergerak aja. Bergerak itu kan nggak harus maju ya, bergerak itu bergeser ke samping aja itu sudah bergerak kemana-mana, bergerak aja. Oke. Bergerak aja.
gitu. Sehingga cara pandang kita juga dari sudut yang berbeda. Different perspective. Iya, different perspective. Oke, selanjutnya bagaimana cara menantang perasaan FOMO atau bisa dibilang fear of missing out, tertinggal sama teman kita sendiri. Bagaimana mengatasi rasa FOMO tertinggal? Iya. Oke, ini Tante harus paham bahasa kekinian. Iya. Oke, bagaimana mengatasi rasa FOMO? Cara mengatasinya FOMO itu kan karena kita punya rasa fear, punya rasa ketakutan untuk tidak mengikuti tren atau sesuatu yang viral gitu ya. Kembali lagi ke tadi, setiap orang punya standarnya, setiap orang punya ekspektasinya sendiri gitu. Kalau aku punya standar sendiri, aku nggak harus mengikuti tren orang lain kan? Iya. Ya, bisa. Iya kan? Tapi kalau misalnya temen nggak harus standar orang lain juga, jadi kayak misalnya kita teman-teman kita yang lain tuh pada pergi, kita ya kayak ngerasa ketinggalan gitu loh. Oh, kita ngerasa ketinggalan kan perasaan kita sendiri. Perasaan kita kan kita yang mengontrol. Iya. Iya. Kalau aku nggak merasa ketinggalan kan sebenarnya aku tidak merasa FOMO. Jadi cara mengatasinya ya saya punya tujuannya sendiri. Mungkin yang lain, oh mereka lagi misalnya ya, contoh ya, pada nonton Coldplay misalnya. Wah, gua nggak nonton nih di rumah gitu. Terus punya istilahnya nggak mengikuti sesuatu yang trennya semua pada nonton. Ya sekarang kembali lagi, itu apakah menonton itu menjadi tren yang diharuskan di standar hidup saya atau enggak? Gitu. Yang lain saat itu kan di Instastory-nya semua itu kan, trennya kan itu. Nah sekarang kamunya sendiri merasa ketinggalan nggak atas hal itu? Gitu. Kalau kita nyantai-nyantai aja di rumah ngeliatin, asik ya lagi gini, tapi ya perasaannya nyaman-nyaman aja kan kita nggak merasa fear juga. Iya. Gitu. Soalnya pilihan kita juga kan. Pilihan kita, betul. Gitu. Jadi pilihan kita sendiri gitu. Ya kamu memang memutuskan untuk apa gitu. Jadi bukan masalah ikut tren atau tidak ikut tren sih sebenarnya, tapi tergantung pada keputusan kita untuk memilih seperti apa gitu. Bagaimana cara mengatasi perasaan tidak kompeten atau tidak mampu saat mengerjakan suatu tugas atau pekerjaan lain? Sebenarnya ada dua ya. Pertama, kalau ini sehubungan dengan tugas pekerjaan di sekolah misalnya. Gimana sih cara ngatasinya kalau kita menghadapi sebuah ujian atau apa yang kamu merasa tidak kompeten? Kan ada dua. Kalau kamu sudah mempersiapkan semuanya dengan baik dan benar, ya, sudah belajar dengan baik dan benar, seharusnya nggak ada kata nggak kompeten toh, karena paham. Sudah understand. Ya, understand, paham. Tapi kalau dia tidak mempersiapkan diri dengan baik dan benar, nah disitulah muncul tidak kompetennya. Gitu. Terus yang kedua, dia sudah belajar, gitu ya, tapi dia merasa nggak memahami soalnya, sehingga dia merasa tidak kompeten. Berarti yang harus dilakukan adalah mengulang pertanyaan, mengambil kata kuncinya, untuk berusaha memahami. Saya itu sisi kita, saya bekerja sebagai Chief Operational Officer. Solusi apa dari Tante yang bisa Tante lakukan ketika merasa ketakutan atau gugup saat memenuhi ekspektasi orang lain? Perkaranya tuh kerjaannya tetap harus dikerjain kan, jadi even takut gitu ya. Kadang-kadang aku jadinya paling ngomong sama 1-2 teman, aku takut gitu. Tapi karena nggak ada pilihan, jadi aku mesti jalanin juga gitu loh. Jadi ya kalau ditanya handle-nya gimana, mungkin aku lebih banyak share sama 1-2 teman yang cukup bisa aku andelin lah. Jadi we need help from friends. Kita curhat ke mereka. Jadi apa saran, tips Tante untuk orang-orang muda dalam menghadapi kehidupan yang serba berubah dan tidak pasti? Udah lalu jalanin aja. Why everything is not gonna go our way. Kadang-kadang our way, our way. Kalau enggak ya udah, ya nggak dibawa lemes aja. Iya, setuju. Nama aku Melita Mutia, biasanya dipanggil Email. Aku seperti yang kamu bilang, aku adalah seorang fitness coach atau mungkin lebih dikenalnya di sini lebih personal trainer atau PT. Apa rasa Tante? Coach,
sorry coach. apa-apa. Apa rasa coach Heeh. dapat ngebantu orang lain dalam hidup mereka? Gimana cara jelasinnya ya? Kayaknya nggak bisa digambarkan dengan kata-kata sih. Maksud aku merupakan sesuatu yang fulfilling aja gitu, bahwa kayak membuat aku merasa hidupku tuh ada purpose-nya, ada tujuannya gitu, bisa ngebantu orang. Kan coach suka buat kan olahraga. Nah, pesan coach buat orang-orang yang masih pemula. Kalau pemula aku selalu menyarankan nggak usah buru-buru. Kadang-kadang mungkin euforia gitu ya, mungkin kayak emang dan lagi semangat-semangatnya nggak apa-apa juga, cuman yang orang suka lupa adalah pengen buru-buru misalnya angkat bebannya berat padahal badannya belum siap, belum kuat, akhirnya jadinya yang terjadi adalah kan cedera gitu. Jadi ya memang semuanya ada prosesnya gitu, mikirnya nggak usah jangan terlalu jangka pendek, tapi mikirnya adalah jangka panjangnya. Oke. Coach ketemu sahabat coach atau siapa gitu lah, mereka nggak mau ngebuka tentang masalahnya, gimana cara coach nge-handle itu? Ya nggak apa-apa, itu pilihan mereka juga. Aku nggak bisa maksa. But I can only offer them bahwa kalau emang butuh apa-apa aku ada. Cuman it's ultimately akhirnya adalah pilihan mereka mau ngebuka apa enggak. No pressure kayak. Oke, selanjutnya gimana caranya coach punya rasa kepercayaan diri saat ngelakuin ini semua? Nambahin jam terbang sih. Jadi kalau menurut aku, sudut pandang aku adalah kepercayaan diri adalah sebuah hasil. Ketika kita kayak aku ketika pertama jadi coach pun, karena aku belum pernah punya pengalaman, aku masih ragu, pasti kepercayaan diriku sebagai coach sangat rendah gitu kan. Cuman dengan aku menambah jam terbang, semakin sering nge-coach orang, semakin menambah pengalaman, lama-lama kan aku jadi lumayan banyak pengetahuannya bertambah, terus pengalaman bertambah untuk nanganin orang yang berbeda-beda gimana, dan akhirnya kepercayaan diri meningkat gitu. Jadi kalau dari aku sih gimana cara meningkatkan kepercayaan diri, ada terus keep doing it aja gitu, terus melakukan dan see how it goes. Go with the flow. Ya, nama saya Hindra Gunawan. Hindra Gunawan. Oke, jadi Om Hindra ini profesinya apa ya, Om? Oh, saya guru. Saya guru fisika. Apa tips dari Om untuk orang-orang muda yang lagi dalam menghadapi kehidupan yang lagi serba berubah dan tidak pasti? Dia harus kembali untuk anak-anak. Ya, dia boleh belajar meditasi, sering merenung, tenang. Tapi salah satu cara yang simpel adalah membuat jadi lebih tenang, lebih clear dengan apa yang dia mau, bukan ikut-ikutan, bukan FOMO gitu kan. Jadi kayak kembali ke diri sendiri, apa sih yang saya suka. Kalau misalnya Om misalnya mau ngikat sesuatu, cuman Om ngerasa kalau itu tuh perasaan FOMO, nah cara Om nge-handle itu gimana? Saya akan tanya pada diri sendiri, bener gak sih saya mau ini? Nah, jadi saya akan tanya pada tubuh, bukan pikiran atau hati. Itu pengen banget, tapi saya tanya pada tubuh, karena tubuh kita nggak bisa bohong. Gimana caranya mau tahu? Mau? Kamu praktek di sini ya. Berarti kamu mau set kamera, baru seru. Mau nggak? Kalau nggak jadi. Oke, kamu sini, berdiri. Kamu hadap ke sini ya. Oke. Kamu sebut nama saya. Nama saya Bambang. Dalam hati diulang-ulang. Nama saya Bambang, nama saya Bambang, nama saya Bambang. Terus tutup mata. Ngomong dalam. Nama saya Bambang, nama saya Bambang. Rasain aja badannya gerak kemana. Kemana? Mulut. Hah? Mulut. Mulut ya. Oke. Kalau badan dia ke depan atau ke belakang, tutup matanya coba. Nama saya Bambang, dalam hati diulang-ulang. Terus. Oke, ke belakang kan? Oke. Sekarang sebut nama. Nama saya Abin. Dalam hati. Dalam hati.
Kemana? Depan. Ke depan. Coba kamu ngomong. Saya anak pertama. Depan. Kemana? Ngomong dalam hati. Saya anak kedua. Kemana? Belakang. Artinya salah ke belakang, benar ke depan. Oke, coba lagi. Tutup mata. Saya sudah punya pacar. Belakang, berarti belum kan? Bener kan belum? Ya belum. Iya. Nah, jadi kalau kita bingung hanya pada tubuh, nah tubuh nggak bisa bohong. Tadi cara Om yang berdiri tadi Keren ya? bisa ngebantu banyak. Keren. Semua orang bisa. Aku juga saya baru tahu juga ada cara kayak gitu. Saya kan pakai feeling kan. Oke, ini gimana videonya? Keren kan? Terima kasih udah lihat interview tadi. Jadi yang aku mau bilang adalah itu cara mereka. That's how they cope with the situation. That's how they cope with mental health. Kalian nggak harus ngikutin cara mereka. Itu cara mereka ya cara mereka. Their opinion is their opinion. Yang aku berharap adalah dari video ini, dari kalian melihat cara-cara orang lain, kalian bisa mengembangkan cara kalian sendiri untuk menghandle atau meng-cope situasi mental health ini. Karena this is a very serious topic. Kalian gak boleh diem aja. Kok kalian mengalami ini, kalian jangan keep it to yourself. Kalian harus cari bantuan. Kalian harus nemui orang yang bisa kalian ajak ngobrol. Kalian harus nemui orang yang kalian percayai untuk nge-share emosi kalian. Terima kasih telah menonton. Untuk penonton yang dari Sekolah Pilar, aku harapin, aku doain kalian bakal visit booth exhibitionku, karena di situ aku bakal jelasin lebih detail secara proses semua ini. Dan oh ya, jangan lupa juga orang-orang yang aku kasih Google Form buat isi survei, aku akan diskusikan, aku akan sharing hasil kalian, tapi aku bakal nge-blur nama kalian. Oke. Bye.